Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya ke-25. Dengan judul kita pada hari ini, kuasa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 25, Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-gantian berbalas-balasan. Saya ayat 18, nanti Bapak Ibu ayat 19 diwakili oleh Pak Darjo. Begini firman Tuhan, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat 23 berkata begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang menyertai, yang berarti Allah menyertai kita. Pemberitaan Natal ini adalah pemberitaan yang begitu luar biasa. Ketika seorang gadis, seorang darah, tiba-tiba dia mengandung. Pacarnya Yusuf kaget. Dia berniat untuk memisahkan atau berniat untuk putus. Tapi ketika dia berniat untuk memutuskan Maria, malaikat Tuhan datang kepada dia. Jangan takut. Bahwa Maria mengandung bukan dari siapa-siapa, tapi Roh Kuduslah yang turun atasnya. Jadi pemberitaan orang tetangga kita sebelah mengatakan kalau dia itu lahir di mana dokter, itu salah. Inilah satu berita dengan kuasa yang begitu luar biasa. Seorang anak gadis tanpa bersetubuh, dia mengandung dan dia melahirkan seorang anak. Maka itu inilah satu kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mana mungkin bisa. Sehingga orang berkata kalau dia melahirkan, kalau dia mengandung, di mana dokter ya? Hari ini kita tahu dokternya ada di atas dokter, di atas tabib. Yaitu Allah sendiri yang menjadi dokter atas dia. Sehingga lahirlah Tuhan Yesus. Dan dinamakan dia Yesus, berarti Allah menyertai. Inilah kuasa yang pertama, penyertaan Tuhan. Kelahirannya menyertai kita. Bahkan menyertai kita bukan pada waktu itu saja. Tapi Tuhan Yesus katakan juga kepada kita sampai pada masa kesudahan. Penyertaan itu sampai masa kesudahan. Saya percaya kita sepanjang tahun ini khotbah-khotbah tentang penyertaan Tuhan. Tahun 2023 saya percaya kita sudah tidak takut lagi. Mau orang katakan apapun. Mau orang katakan tahun 2023 tahun resesi, tahun 2023 tahun sulit. Alkitab jauh-jauh hari sudah menyatakan kepada kita. Semakin hari kesukaran yang mewarnai. Tapi Bapak Ibu,
Percayakah kita tahun 2023 penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi atas kita? Tahun boleh berganti, situasi boleh berganti, orang boleh berkata tahun semakin sulit. Tapi selama hidup kita bergantung kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Situasi dan kondisi boleh apapun, tapi kasih Tuhan bagi kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Matius 28 dikatakan di situ, aku akan menyertai engkau sampai pada masa kesudahan. Bukan tahun 2022 saja Tuhan menyertai kita, tapi tahun 2023 Tuhan juga menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, kuasa kelahiran keberadaan Tuhan Yesus, di sana dikatakan berikan nama Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apakah kita tak masuk di tahun 2023 kita dengan kebimbangan, keraguan? Mungkin tahun ini kita berkata, Tuhan kau Allah menyertai kami, mengapa kami begini? Tapi sebagai hamba Tuhan saya berkata kepada Bapak Ibu kita semua jemaat yang saya kasihi, jangan pernah takut. Tahun 2023 tetap tahun penyertaan Tuhan. Mungkin kita tidak melihat tahun 2022. Percayalah, kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Rencana Tuhan, maksud kita Tuhan itu kita nggak tahu. Kalau tahun 2022 ini tahun-tahun di mana kita menghadapi tantangan kesukaran yang luar biasa, pasti saya percaya kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan tahun 2023. Selama kita hidup bergantung berserah penuh kepada Tuhan. Selama kita masih percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bagi kita tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 firman Tuhan begini. Yesaya 7 ayat 14. Saya baca dari ayat 10 saja. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang dari atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, ini jauh-jauh hari sudah dinubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sejak zaman Nabi Yesaya ini sudah dinyatakan seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jauh-jauh hari sudah dinyatakan sebelum Maria lahir, saya percaya. Sebelum sesuatu terjadi atau sebelum Maria mengandung, Nabi Yesaya jauh-jauh hari sudah dibuatkan bahwa ada seorang perempuan muda akan mengandung. Bahkan namanya sama. Berikan dia nama Immanuel, Allah menyertai. Nabi Yesaya marah kepada mereka karena mereka kurang percaya, seakan-akan kurang kerjaan Tuhan itu. Sampai dikatakan, kenapa sampai sekarang kamu membuat Tuhan itu seakan-akan kurang kerjaan. Dan dia berkata bahwa akan ada di mana seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan, berikan dia nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Jadi inilah satu kuasa yang dasar kelahiran Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Seorang, ya kita boleh berkatakan seorang yang mesti fenomena juga.
yang dikagetkan kita. Dia berkata bahwa di salib itu ada penyembahan berhala. Puji Tuhan, salib kita ini kosong. Dia nggak tahu bahwa inilah suatu penggenapan apa yang sudah dikatakan jauh-jauh hari, bahwa Yesus itu akan lahir dan dia akan dinamakan Immanuel. Bahkan dia akan mati. Jauh-jauh hari juga dikatakan bahwa dia akan mati, disalibkan dan disiksa. Dan dia akan bangkit, dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Alkitab kita ini luar biasa menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tentang kebangkitan, tentang kematian Tuhan Yesus. Betapa malangnya kita kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita tahun ini menjelang mengakhiri tahun 2023 sehingga kita masuk tahun 2023. Kita punya kepastian hidup. Saya selalu menekankan kepada kita anak-anak muda, jangankan tinggalkan Tuhan karena suatu pribadi dalam hidupnya. Tetap pegang Tuhan Yesus karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab katakan ketika kita tinggalkan dia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu bukan waktu dia lahir saja, penyertaan Tuhan itu bukan waktu pada zaman dulu saja. Saya percaya hari ini sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi kita orang yang percaya pada dia. Orang mau katakan dia lahir bulan Desember mau apapun, tapi satu hal kuasa kelahirannya itu yang kita boleh dengar, bahwa dia Allah yang menyertai kita. Dia menyertai kita, dia menyertai usaha kita, dia menyertai pekerjaan kita, dia menyertai keluarga kita. Karena penyertaan Tuhan itu tidak berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Pemazmur dan Mazmur 103 dikatakan di situ bahwa dia Allah yang menyertai, dia Allah yang menyembuhkan, dia Allah yang menyelamatkan, dia Allah yang menolong. Daud merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Maka dikatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, sebab dialah Allah yang menyembuhkan engkau. Dia sembuhkan bukan saja sakit penyakit kita. Dia sembuhkan segala hidup kita, dia sembuhkan rumah tangga kita, dia sembuhkan usaha kita, dia sembuhkan pekerjaan kita. Karena dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya bangga melayani Tuhan yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti dia, Alkitab katakan. Hari ini di depan kita ada roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darahnya. Bukan yang kita laksanakan rutinitas sebuah bulan sekali. Tapi ketika kita merenungkan roti dan anggur ini, inilah satu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa dia telah mati bagi saudara dan saya. Dia berkorban semuanya itu. Dia diberikan kesempatan hanya 33 tahun setengah. Tapi usia yang singkat itu betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya percaya tanpa penyertaan Tuhan, saya nggak tahu jadi apa sepanjang umur hampir 60 tahun ini. Tapi karena penyertaan Tuhanlah yang mengubah hidup saya. Tanpa penyertaan Tuhan pasti saudara dan saya tidak ada seperti sekarang ini. Karena dia menyertai kita, dia menuntun kita. Minggu depan penyertaan Tuhan mengubah jalan hidup kita. Kelahiran Tuhan Yesus mengubah jalan hidup kita. Seperti mana dia mengubah jalan seorang orang Majus, dia merubah jalan mereka ketika mereka menyatakan kepada Herodes, di manakah raja yang baru lahir itu? Herodes berkata begini, nanti kalau sudah ketemu, boleh bilang saya ya, biar saya juga. Pura-pura dia berkata, saya juga akan menyembah dia. Pada niat Herodes mau membunuh. Tapi ketika mereka sudah ketemu Tuhan Yesus, malaikat berkata, putar arah. Jangan jalan ke jalan yang sama lagi. Itulah penyertaan Tuhan bagi kita, memberikan satu arahan yang dahsyat luar biasa.
Sehingga dia membawa kita bukan pada kecelakaan, tapi dia membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan hidup kita. Tantangan apa tahun 2002 ini dalam hidup kita? Masalah apa yang belum Tuhan jawab mungkin tahun 2022 ini dalam hidup kita? Satu hal, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Percayalah, tahun 2023 akan Tuhan nyatakan juga penyertaannya bagi kita. Dialah Allah penolong dalam hidup kita. Mazmur Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kebaikannya ada menyertai kita. Kebaikannya ada menuntun memimpin dalam hidup kita. Coba hitung berapa minggu lagi, paling 3 minggu lagi kita akan akhir tahun 2023. Kita akan memasuki tahun yang baru. Tadi pagi saya on radio, ada salah satu berkata begini, ketika salah satu pendengar menjawab telepon. Aduh, susah kali hidup ini. Kenapa? Belum apa-apa kita tahun 2003 sudah ditakut-takutin. Penyiar ini berkata, kenapa Rupanya kamu takut? Tahun 2023 katanya tahun resesi. Waktu ditanya, memang kamu usaha apa? Saya punya usaha kopi, kok nggak salah dia. Dia ada beberapa outlet dari Medan sampai ke Papua. Mereka berkata begitu, kalau gitu kaya dong kamu, kenapa kamu takut? Kenapa kau salahkan pemerintah? Mereka, saya nggak tahu penyiar ini orang Kristen atau tidak. Kalau mereka berkata, kenapa kita takut? Selama Tuhan masih ada bagi kita, penyertaan Tuhan itu bagi kita luar biasa. Para teolog berkata begini, selama 400 tahun itu Tuhan tidak menyertai umatnya. Kalau ada kita buku kita di antara perjanjian baru ke perjanjian lama ke perjanjian baru, kenapa ada satu lembar kosong? Itu dikatakan selama itu Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Tidak lagi berbicara lewat nabi, tidak lagi berbicara lewat mimpi, tidak lagi berbicara tentang apapun selama kepada umatnya. Dan selama itu umatnya begitu rindu penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari Mesir. Sebagaimana Tuhan menyertai mereka ketika ada di padang tandus. Itulah kerinduan mereka. Sehingga Allah ambil inisiatif sendiri, dia tidak lagi lewat mimpi, dia tidak lagi lewat nabi-nabinya, dia mau menyertai kita secara langsung. Bertemu dengan kita, hebat enggak tuh? Kalau pada zaman perjanjian lama Tuhan menyertai umatnya, Tuhan berbicara melalui para nabi, Tuhan berbicara kepada mimpi-mimpi seperti mana dia berikan mimpi kepada Yusuf. Tapi dalam perjanjian baru ini Tuhan mau menyertai kita secara langsung. Dia mau berbicara bagi saudara dan saya secara langsung. Penyertaan Tuhan bukan saja Tuhan mau berbicara kepada kita, tapi penyertaan Tuhan dia juga mau merasakan sebagaimana sakit yang kita rasakan. Sehingga kita tidak bisa protes, Tuhan hidup ini sakit. Mana lebih sakit Tuhan mengandung itu semua demi kita daripada penderitaan kita. Lebih sakit apa yang Tuhan terima untuk supaya saudara dan saya merasakan penyertaan Tuhan. Dia disalib, dia disiksa, semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita. Kalau dia rela memberikan hidupnya bagi kita, apalagi masalah kesukaran dalam hidup kita, terlalu gampang Tuhan untuk menolong kita. Sehingga kita berkata, Tuhan selalu menolong. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menopang kita. Karena dia ada menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Mau resesi ke tahun 2023, tapi percayalah penyertaan Tuhan bagi kita tidak pernah gagal.
Tuhan itu tidak pernah tergantung situasi dan kondisi. Tapi Tuhan tergantung kepada saudara. Maukah kita tahun 2023 tetap ada di dalam penyertaan Tuhan? Yang membuat itu berubah adalah kita sendiri. Kadang-kala kita menganggap lebih hebat dari Tuhan. Tapi hari ini dia berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Bahkan dikatakan aku yang memegang engkau dengan kekuatan penuh, dengan tangan kananku. Yang membawa kita kepada apa? Kepada kemenangan. Sebab aku menyertai engkau sampai pada masa kesudahan. Bukan saja pada sampai masa kamu jadi opung-opung. Bukan saja sampai pada masa kesudahan kamu berhasil jadi pengusaha atau berhasil dalam pekerjaan. Tapi Tuhan katakan sampai pada masa kesudahan. Sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Sampai di sana juga Tuhan menyertai kita. Maka itu mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi malam Ibu Rina katakan wanita yang hebat dan dipercaya ketika dia berserah penuh kepada Tuhan. Jadi saya iri juga khotbah tadi malam. Apakah pria juga tidak menjadi orang dipercayai? Ini tebal ini mungkin. Tapi kita juga bersyukur juga. Karena kalau istri-istri dipercaya Tuhan, amanlah hidup kita. Ya benar bapak-bapak ya. Uang belanja pasti tiap bulan gak habis. Kalau istri-istri di sana tuh yang gak dipercaya Tuhan, kasih uang belanja 10 juta, bulan depan utangnya sudah 5 juta. Tapi kalau istri-istri yang dipercaya Tuhan, luar biasa. Kasih uang belanja 5 juta, bulan depan, masih sisa 1 juta. Ibu-ibu luar biasa. Tahun 2023 pertanyaannya ibu-ibu, masihkah wanita yang dipercaya Tuhan? Masihkah wanita yang dipercaya suami? Oh Tuhan saya percaya, Tuhan mesti kami menyertai dipercayakan Tuhan. Tapi dipercayakan suami enggak? Itu paling penting juga. Jangan sampai suami itu punya dompet 2. Iya kan? 1 di kantong, 1 di kos kaki. Kenapa dompetnya 2? Karena istri saya enggak percaya. Kasih 5 juta habis, kasih 7 juta habis, kasih 10 juta habis. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di kota legenda ini luar biasa. GB Masaron Cibubur, istrinya pasti istri yang dipercaya Tuhan. Kalau dia istri yang dipercayakan Tuhan, kasih saja gaji kita sepenuhnya kepada istri kita. Pasti istri kita sambut mengelola yang luar biasa. Saya bersyukur jadi gembala, jadi pendeta. Karena gaji bulanan saya nggak kasih istri, saya kasih gereja sepenuhnya. Jadi saya percaya istri saya juga bisa mengelola. Selama kita hidup berserah penuh, selama kita hidup percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin tahun ini, tahun 2022 banyak hal yang kita sedang hadapi. Masih banyak persoalan, pergumulan kita yang mungkin tahun ini Tuhan belum jawab. Selama kita percaya Tuhan, Tuhan itu pasti jawab setiap doa kita. Karena jawaban Tuhan itu pasti. Bisa sebentar, bisa tunggu, bisa nanti, dan juga bisa hari ini. Itu tergantung Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan juga tidak pernah terlalu cepat. Karena Tuhan punya waktu yang luar biasa dalam hidup kita. Dia tahu kapan memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kita.
satu hal yang harus kita pegang tetap teguh, bahwa kehadiran Tuhan, Dia tetap Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang tetap menyertai kita. Maka itu dikatakan kepada Maria, Maria kamu akan mengandung, Maria kamu akan melahirkan, bahkan di sana dikatakan berilah namanya Immanuel, yang artinya Allah yang menyertai. Allah yang menyertai. Setelah lama Tuhan tidak menyertai umatnya, setelah lama Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, Allah sendiri rindu untuk turun akan menjadi Allah memimpin mereka. Kalau selama ini melalui perantara nabi-nabi, kalau selama ini melalui perantara mimpi, tapi Allah sendiri hari ini sampai sekarang saya percaya Allah sendiri menyertai kita, hadir di tengah-tengah kita dengan Dia sendiri yang hadir bagi kita, tidak dengan orang lain lagi. Maka itu Dia katakan jangan takut. Allah pergi, Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, tapi Dia kirim untuk menyertai kita, yaitu Roh-Nya yang kudus. Berarti penyertaan Tuhan benar tidak pernah berkesudahan. Orang boleh menganggap ketika dia mati gagal, selesai, sudah semua. Sama seperti umatnya tadinya percaya kehadiran Tuhan Yesus, Dia akan menjadi pemimpin yang menyertai mereka. Ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, semua orang undur, menganggap Dia gagal. Tapi hari ini saya katakan bahwa Dia tidak pernah gagal dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik di surga menyediakan tempat bagi kita. Dia di surga bukan saja Dia tenang-tenang, tapi Dia kirimkan malaikat Roh-Nya, yaitu Roh Kudus bagi saudara dan saya untuk menyertai. Dan sampai nanti pada kesudahan selesai semuanya, Tuhan menyertai kita nanti di rumah Bapa di surga. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus ya. Masih kita percaya tahun 2022 ini Tuhan tetap menyertai kita. Tapi Pak Gembala, banyak persoalan saya yang sampai hari ini Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan tidak jawab masalah kita, persoalan kita, doa kita, jangan pernah salahkan Tuhan. Mungkin ada sesuatu dalam hidup kita, kita juga perlu introspeksi. Mungkin juga Tuhan berkata nanti saja. Tapi percayalah, waktu Tuhan itu waktu terindah dan terbaik bagi kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, akhirnya segala sesuatu, semuanya itu yang terbaik, yang terindah bagi kita. Ketika masa-masa COVID itu luar biasa menyerang, orang semua ketakutan. Sampai orang menyanyi, sampai orang berdoa di pinggir jalan. Kami percaya Tuhan, pasti semuanya itu yang terbaik bagi kami. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kita lupa Tuhan. Bapak Ibu hati-hati. Tuhan batu aja banyak segala sesuatu terjadi sekarang ini. Tuhan batu aja terjadi gempa. Tuhan batu aja terjadi sesuatu fenomena. Belum lagi Tuhan tepuk tangan hancur semua. Karena kuasanya begitu dahsyat. Mari kita persiapkan diri kita. Kemarin saya puji Tuhan dikepercayakan lagi, saya di pusat dipanggil. Roma telepon, Pak Robert ada di mana? Saya ada Kelapa Gading Rom. Puji Tuhan, tepat pada waktunya katanya. Ada apa? Aku bilang, Pak Gembala suruh Pak Robert untuk khotbah ibadah penghiburan di Pelumpang. Saya kan udah lama nggak megang, saya bilang. Udah Pak Gembala, kalau Pak Gembala yang suruh saya siap, saya bilang. Salah satu inti dari khotbah itu saya bilang gini, Bapak Ibu kita hidup persiapkan untuk mati. Kaget orang semua diam. Ini nggak salah khotbahnya, hidup persiapan untuk mati. Selama ini kan khotbah ya, jangan takut, kita mati, kita percaya, kita selamat. Saya nggak kenal itu orang siapa.
Saya nggak tahu dia orang baik atau tidak. Saya tidak tahu dia ke gereja atau tidak. Masa saya berikan jaminan keselamatan? Saya bilang aja semua sama keluarga, sama saudara, sama istri, sama anaknya, ibu, bapak, ibu, anak-anak jangan takut. Maka itu persiapkanlah hidup kita untuk mati, saya bilang. Karena ketika kita persiapkan hidup kita untuk mati, kita percaya pada Tuhan, kita diberikan keselamatan. Jadi jangan obral keselamatan ya. Kalau nanti Bapak Ibu kita dipercayakan untuk khotbah di dalam ibadah penghiburan, oh jangan takut Bu, percayalah pasti Tuhan memberikan keselamatan. Bagaimana dia diselamatkan Tuhan, hidupnya aja tipu sana tipu sini. Tapi biarlah yang hidup itu kita berikan satu hal pengharapan, siapkan dirimu untuk mati. Bapak Ibu percaya enggak ketika kita mati kita selamat? Nanti saya dimarahin Bu Gembala lagi nih, kok saya khotbah begini. Saya tidak mau janda muda katanya. Tapi percayalah semua kita pasti akan mati. Tapi selama kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kapanpun kita mati, kita tahu kita ada di sama berapa. Jangan takut, anak-anak kita, istri kita pasti dijaga Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah suami para janda. Maka jadilah istri yang dipercayakan Tuhan. Wanita yang dipercayakan Tuhan. Bukan khotbah WB ini ya. Khotbah Natal tentang bagaimana Tuhan itu kuasanya menyertai kita. Di dalam ayat 23 sekali lagi disinggung di sana bagaimana penyertaan Tuhan yang dasar. Katakan berikan nama dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saya baca sekali lagi ayat 23. Saya mau baca ayat dari 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dalam arti kata hal itu terjadi apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman dulu. Ayat itu juga digenapkan. Tentang apa? Bahwa anak darah itu, seperti tadi Yesaya 7:14. Bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kuasa yang pertama kelahiran Tuhan Yesus itu dibuktikan lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menyertai kita, amanlah jiwaku. Karena Tuhan yang menyertai kita, kita punya pengharapan. Karena Tuhan yang menyertai kita, kita punya kepastian. Karena Tuhan yang menyertai kita, kita tidak akan takut. Karena kuasanya lebih dahsyat, lebih besar dari apapun. Yang kedua, dari kuasanya tentang penyertaannya, ayat 23, ayat 21 sekarang. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jauh-jauh hari sudah dinyatakan bahwa dia akan diberikan nama Immanuel, dia diberikan nama Yesus. Malaikat berkata kepada Maria, berikan dia nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dialah akan menyelamatkan umatnya dari kekacauan hidup. Dialah akan menyelamatkan umatnya dari perbuatan-perbuatan dosa mereka katanya. Dia mati hari ini bukan karena dosanya, tapi karena dosa saudara dan saya. Maka itu Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menanggung dosa saudara dan saya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kalau kita baca dalam Kejadian 3 di sana mulai jatuh manusia itu dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sangat-sangat malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dosalah yang memisahkan mereka. Dosa itu adalah sesuatu rencana Allah yang meleset dalam hidup kita. Sehingga ketika mereka melihat mereka jatuh dalam dosa, mereka melihat ketelanjangan hidup mereka.
Mereka melihat dosa yang mereka perbuat selama ini rupanya karena mereka tidak taat. Lalu ketika Tuhan berkata, Adam, Adam di mana engkau? Karena dia berdosa, dia takut. Dia lari dari Tuhan. Tapi kita bersyukur kasih karunia Tuhan itu luar biasa bagi kita. Sehingga Allah sendiri memberikan korban yang sempurna itu. Pada waktu itu Allah memberikan korban, menyembelihkan domba itu untuk menghapus dosa mereka. Hari ini firman Tuhan katakan, karena dosalah kita hilang kasih karunia Tuhan. Karena dosalah maka kita akan dapat hidup maut. Roma 3:23 firman Tuhan katakan, karena kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, karena dosa upah dosa adalah maut. Seharusnya saudara dan saya, hari ini saya percaya, ketika tanpa penebusan Tuhan, ketika tanpa pengorbanan Tuhan hari ini seperti di hadapan kita, berapa banyak setiap hari manusia itu akan jatuh dan mati. Karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Efesus 2:8-9-10 di situ dikatakan karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhanlah saudara dan saya diselamatkan. Itulah kuasa kelahiran Tuhan Yesus yang jauh-jauh hari sudah dinyatakan bahwa dia hadir di tengah dunia ini. Maria berikan nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Hari ini kita semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan, karena kita percaya. Kita ada di tempat ini karena kita tahu kita orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib itulah yang memberikan satu janji yang luar biasa bagi kita. Allah tidak berjanji bagi kita untuk menjadi kolong berat. Allah tidak berjanji bagi kita untuk kita ada di pinggir jalanan. Tapi Allah berjanji bagi kita, setiap orang percaya padanya pasti diselamatkan. Tapi saya percaya juga Allah berjanji bagi kita untuk memberkati kita. Tapi berkat Tuhan ini jangan sampai kita juga salah tafsirkan. Berkat penyertaan Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Ketika kita ada tantangan, kita merasakan penghiburan dari Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Berkali-kali saya katakan di tempat ini, kalau kita mau kaya, kerja keras. Hidup bergantung pada Tuhan, hidup berserah pada Tuhan. Tapi ketika ada satu hal yang luar biasa hari ini, janji Tuhan bagi kita. Bagaimana janjinya kepada Maria bahwa Yesus akan lahir, dia akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, berikan nama dia Yesus. Karena dialah menyelamatkan umatnya. Dialah yang menyelamatkan saudara dan saya. Maka itu ketika kita mari nanti perjamuan, jangan ini sekedar rutinitas sebulan sekali. Tapi ketika kita angkat roti dan anggur, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus dulu. Bahwa dia mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita menikmati perjamuan kudus ini pada hari ini. Kita menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Lewat roti dan anggur roti itu yang kita makan, itulah penyertaan Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kita. Yang memberikan memulihkan segala sakit penyakit kita. Yang melihat bahwa pengorbanan Tuhan itu sempurna atas kita. Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata bagi kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya orang siapa percaya padanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti bukan hidup yang di bumi ini saja, tapi hidup yang kekal, hidup yang diberikan bagi kita, sehingga kita mengangkat pujian, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Tapi bukan kita ngangkat pujian seperti Jack Marpau. Tu dia ho, dung mati ho. Mesihkah ragu gitu kita begitu seperti itu? Mesihkah kita ragu dalam mengiringi Tuhan? Kemanakah kami setelah kami mati?
Hari ini kita diberikan satu jaminan ketika kita mati, percaya dalam Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, kita tetap pegang Tuhan Yesus. Ketika kita mati, malaikat di sorga menyambut kita. Sabas anakku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika kita mati bukan tergantung siapa yang melawat kita. Mau orang banyak yang melawat kita, mau pejabat melawat kita, mau siapapun yang melawat kita, itu tidak pernah menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Tapi ketika kita mati, siapa yang jemput kita? Itu yang penting. Mau yang melawat kita cuma sekeluarga. Tapi kalau yang jemput kita, Tuhan sendiri kata, anakku pulanglah, aku rindu engkau. Itu lebih berarti lagi. Mau presiden juga yang melawat kita itu nggak pernah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata pulanglah, aku rindu berjumpa dengan engkau. Waduh, enaknya hidup ini. Selama kita hidup bergantung pada Dia, barang siapa percaya padanya, percaya pada Yesus Kristus, dia tidak binasa tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, sebelum kita masuk yang ketiga, saya rindu bagi kita. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Ini ayat memberikan satu jaminan, ini ayat memberikan satu penghiburan bagi kita semua. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, kalau Bapak Ibu enggak bertobat, kalau enggak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, rugi. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Termasuk murid-muridnya meninggalkan dia ketika dia mendapat satu siksaan yang luar biasa. Sebelum dia digantung di kayu atau sebelum dia disalibkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya, bagi kita, ditimpanya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia ditikam, dia diremukkan, dia disiksa, dia begitu luar biasa mendapatkan penolakan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar bahwa dia terima semuanya itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia tanggung semuanya itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kuasa Tuhan Yesus, kuasa kelahiran karena kasih karunia-Nya kepada kita, dia menyertai kita. Dia menyelamatkan kita. Kuasa yang ketiga. Ayat Matius 2 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Ini kuasa yang begitu luar biasa. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kuasanya kelahiran Tuhan Yesus itu yang ketiga menjadi satu hal berita yang fenomenal. Saya percaya kalau sampai pada saat hari ini itu menjadi viral. Karena berita kelahiran Tuhan Yesus itu tidak seperti berita kelahiran semua anak laki-laki pada zaman dulu.
Tapi berita kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi berita yang sangat fenomenal, luar biasa. Sehingga seorang ahli bintang melihat bintang yang begitu luar biasa terangnya. Tidak seperti semula atau seperti biasanya. Lalu ahli bintang ini menyatakan ini bintang yang selama ini kita pelajari. Telah lahir seorang anak yang menjadi raja atas hidup kita. Sehingga mereka mau datang menyembah dia, di manakah dia dilahirkan. Berita ini menjadi berita yang hebat. Bahkan bukan saja ahli nujum mereka datang menyembah Tuhan. Berita ini juga sampai kepada para gembala-gembala. Bukan gembala sidang, tetapi gembala domba. Lalu mereka berkata kepada mereka, bersiaplah. Seorang anak akan lahir, bukan lagi dia walaupun dia di hotel bukan jadi raja, atau bukan walaupun dia jadi raja bukan lahir di hotel. Tapi seorang raja lahir di kandang domba. Ini kan berita yang luar biasa. Bisa saja para domba itu berkata, kok dia raja lahir di kandang domba? Mungkin mereka saja berkata begini, kami aja nggak lahir kandang domba. Tapi para malaikat berkata kepada para gembala-gembala, dia berkata akan lahir seorang raja. Mereka datang, mereka membawa persembahan, mereka membawa mur, mereka membawa kemenyan, mereka menyembah dia. Satu berita yang begitu luar biasa juga mengejutkan, yang bernama Herodes. Tapi Herodes bukan datang menyembah Tuhan. Tapi karena berita ini viral, dia jadi takut. Jangan-jangan saya tersaingi. Kok ada raja lagi selain dari saya? Lalu dia berkata, coba kamu pergi di mana dia. Nanti kalau kamu ketemu, bilang ke saya supaya datang juga menyembah dia. Pada maksud hati Herodes, kalau dia tahu akan lahir seorang raja, dia mau bukan menyembah, tapi dia mau membunuh. Karena dia merasa tersaingi. Ada berita yang dahsyat akan ada lahir seorang laki-laki menjadi raja atas umatnya. Herodes merasa tersaingi. Herodes merasa cemburu. Kalau hari ini berita Natal itu membuat satu viral juga menjadi satu fenomena bagi para ahli nujum pada hari bintang. Begitu juga para gembala. Begitu juga pada Herodes. Tapi dia bukan datang menyembah, tapi dia datang untuk membunuh Tuhan. Hari ini berita Natal itu juga menjadi berita fenomena bagi saudara dan saya. Bagaimana tanggapan kita? Apakah berita Natal pada hari ini seperti biasa tahun demi tahun kita rayakan? Atau Natal tahun 2022 ini menjadi satu tahun fenomena yang luar biasa bagi kita kalau selama ini kita tidak merasakan. Mungkin selama ini kita menganggap berita Natal itu biasa. Tapi Bapak Ibu hari ini saya mengatakan berita Natal itu menjadi berita fenomena bagi kita. Tapi bagaimana kita menanggapi kelahiran Tuhan Yesus itu lebih penting. Apakah kita mau datang seperti ahli nujum atau seperti ahli bintang? Ataukah kita mau datang seperti para gembala yang membawa hidup mereka mempersembahkan kepada Tuhan? Atau kita seperti Herodes? Seperti tetangga kita bilang karena mereka iri, karena mereka dengki. Sehingga pemberitaan Natal tentang Tuhan Yesus itu menjadi suatu diburamkan atau sesuatu yang dijelek-jelekkan. Tapi saya berdoa bagi kita semua jemaat Masaran Kota Legenda. Berita fenomena ini menjadi berita bagi kita untuk kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Dia. Karena kita tahu Dia datang untuk menyertai kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang karena cinta kasihnya bagi kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuh pada Tuhan. Biar tahun ini menjadi satu tahun anugerah bagi kita. Tahun kasih karunia Tuhan. Hingga tahun 2023 akan kita masuki. Kita lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Karena Dia telah memberikan hidupnya sepenuhnya bagi kita. Amin.